Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari ini marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini kita masih diberikannya umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar walaupun secara online. Materi pelajaran pada pertemuan kali ini adalah tentang sholat fardu 5 waktu. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Adapun pengertian sholat fardu yaitu menurut bahasa sholat berarti doa. Dalilnya yaitu di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 dan surah Al-Ahzab ayat 43. Kemudian sholat menurut istilah syariat Islam adalah suatu ibadah yang terdiri atas ucapan dan perbuatan tertentu, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu menurut syariat Islam ada kalanya ucapan, ada kalanya perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian fardu artinya wajib. Kemudian sholat yang fardu itu diantaranya adalah sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib, yang jumlahnya ada 5, disebut orang dengan sholat fardu 5 waktu. Adapun kedudukan sholat fardu, sholat 5 waktu, diantaranya yang pertama, sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perintahnya langsung diterima oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah sholat ini adalah satu ibadah yang diterima langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang B yaitu sholat fardu ini, sholat merupakan tiang agama. Ibaratkan rumah kalau tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh atau runtuh. Begitu pula orang yang beragama Islam kalau tidak mendirikan sholat 5 waktu, maka keislamannya pun akan punah atau akan runtuh. Kemudian yang C, sholat merupakan amalan pertama kali yang dihisab pada hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat, ketika dihisab atau dihitung tentang ibadah-ibadah yang telah dikerjakan oleh manusia, maka yang pertama kali adalah sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktunya beres, maka ibadah yang lainnya pun aman atau beres. Tapi kalau sholat 5 waktunya banyak yang bolong-bolong, maka yang lainnya, ibadah yang lainnya tertahan atau tertunda. Jadi itu kedudukan sholat fardu 5 waktu.
Adapun syarat wajib sholat fardu 5 waktu, yang pertama beragama Islam. Jadi setiap orang yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, telah menerima dakwah Islam. Kalau orang yang tinggal atau mukim di dalam hutan tidak ada dakwah Islam, maka dia tidak wajib. Kalau orang yang tinggal di kampung, di kota, sudah ada ajakan agama Islam, lebih-lebih lagi kita di kota Samarinda ini yang beragama Islam wajib sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dakwah Islam sudah masuk ke kota kita ini. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Jadi bagi wanita kalau yang sedang haid atau masuk dalam keadaan haid, maka dia tidak boleh, malah diharamkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena hal keadaannya bagi wanita tadi dia membawa najis, yaitu keluarnya darah. Baik itu pula bagi perempuan yang nifas atau perempuan yang setelah melahirkan. Kemudian syarat wajib sholat 5 waktu lagi, yang keempat, yaitu orangnya berakal sehat, tidak gila. Kalau gila berarti dia tidak wajib melakukan sholat 5 waktu. Kemudian yang kelima adalah balik. Apa itu balik? Balik artinya dewasa. Balik ini atau dewasa ini dapat diketahui diantaranya yaitu bagi perempuan datangnya masa haid. Kalau laki-laki itu biasanya adanya dia mimpi basah atau dilihat dengan umur baliknya. Kalau laki-laki biasa sekarang umur 11, 12 tahun itu sudah balik. Kalau perempuan sekarang biasanya umur 9 tahun itu sudah balik. Nah, maka kalau sudah balik, maka wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau anak-anak Bang yang belum balik, dia tidak wajib sholat 5 waktu. Tetapi kewajiban bagi orang tuanya adalah mendidik atau mengajarkannya untuk melaksanakan sholat. Nah, seperti itu. Jadi syarat wajib sholat 5 waktu tadi ada 5. Yang terakhir adalah balik. Kemudian selanjutnya adalah syarat sah sholat fardu 5 waktu. Yang pertama, suci dari hadas besar maupun kecil. Kalau berhadas kecil, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu. Wajib berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kemudian andai kata berhadas besar, maka wajiblah dia mandi terlebih dahulu, yaitu mandi junub atau mandi hadas besar terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kemudian diantaranya lagi syarat sah sholat fardu 5 waktu yang kedua adalah suci badan. Badannya suci, kemudian pakaiannya pun suci, dan tempat sholatnya pun suci dari najis. Jadi sebelum melaksanakan sholat, lihat dulu di badan, siapa tahu ada luka, ada darah atau ada najis, itu dibersihkan terlebih dahulu. Atau pakaiannya, kalau ada najisnya, maka mau tidak mau dicari pakaian yang suci.
dan tempatnya. Jadi kalau mau sholat dilihat lagi lantainya, siapa tahu ada kotoran cecak atau ada najis dan lain sebagainya. Andai kata di waktu sholat Bang terkena najis, maka sholatnya batal. Kemudian syarat sah sholat fardu 5 waktu lagi yang ketiga adalah menutup aurat. Apa itu aurat? Aurat adalah anggota badan yang wajib ditutup. Kalau laki-laki auratnya bagaimana? Aurat laki-laki adalah dari pusat sampai lutut. Jadi auratnya laki-laki dari pusat sampai lutut. Selebihnya itu bukan aurat bagi laki-laki. Jadi antara pusat dan lutut itu yang wajib ditutupi. Tidak boleh orang lain melihatnya. Kalau auratnya perempuan, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi yang boleh kelihatan adalah hanya muka dan telapak tangannya saja bagi perempuan. Jadi kalau laki-laki auratnya pusat sampai lutut, tetapi kurang adab kalau hanya sembahyang pakai celana pendek, hanya tertutup pusat dan lututnya saja sampai lututnya. Jadi hendaklah menghadap Allah Ta'ala itu memakai pakaian atau baju yang sepaling bagus dari baju-baju yang ada. Nah seperti itu. Cuman kalau batasan auratnya laki-laki yaitu antara pusat sampai lutut. Kemudian syarat sah sholat fardu 5 waktu adalah yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Jadi sebelum sholat cari arah kiblat terlebih dahulu. Andai kata kalau daerah kita Kalimantan Timur di waktu siang mudah mencari arah kiblat. Jadi kalau tidak bawa kompas atau tidak tahu arah kiblat, lihat di mana matahari tenggelam. Nah, biasanya di situ di arah barat. Disitulah kiblatnya. Jadi mengetahui arah kiblat yang pertama dengan kompas. Kalau di masjid atau di musola biasanya sudah disediakan arah sajadahnya seperti itu, maka disitulah arah kiblat. Tapi kalau tidak ada kompas, maka lihat di mana matahari tenggelam, di situ arah kiblat. Kalau kita di daerah Kalimantan Timur ini. Kemudian rukun sholat fardu atau sholat 5 waktu. Rukun sholat adalah bagian pokok dari sholat. Jadi rukun ini tidak boleh ketinggalan walaupun satu pun. Jadi harus dikerjakan. Kalau tertinggal salah satu daripada rukun ini, bagian pokok ini, maka sholatnya tidak sah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, jadi mazhab yang kita ikuti di pesantren Darul Ihsan adalah menurut mazhab Imam Syafi'i ilmu fikihnya. Karena di dunia ini ada 4 mazhab. Yang pertama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Jadi bagi orang muslim dan muslimat wajib berpegang daripada salah satu yang 4 mazhab ini. Jadi kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i rukun sholat ada 13, yaitu diantaranya niat. Niat ini wajib di dalam hati. Kalau yang usolli fardol maghribi itu lafaz namanya. Kemudian niatnya diucapkan di dalam hati. Kemudian yang kedua, rukun sholat fardu adalah berdiri jika mampu.
Kalau tidak mampu berdiri, hendaklah sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu juga di dalam ketika sholat tadi duduk, maka hendaklah berbaring. Cuma diusahakan sholat tadi berdiri. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram atau takbir awal sholat dengan mengucap Allahu Akbar. Nah, awal mula mengucap takbir tadi namanya takbiratul ihram. Kemudian rukun sholat fardu yaitu membaca surah Al-Fatihah. Kira-kira sudah hafal semua ya surah Al-Fatihah? Mulai bismillah sampai waladhdallin, amin. Itu wajib dibaca. Kemudian yang kelima, ruku dengan tumak ninah. Jadi rukuknya itu harus dengan tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah adalah diam sejenak. Artinya berhenti sebentar. Sekedar mengucap subhanallah. Nah, yang penting berhenti sebentar ketika ruku. Kemudian yang keenam, i'tidal dengan tumak ninah. Apa itu i'tidal? Bangkit berdiri setelah ruku. Nah, jadi ketika berdiri setelah ruku itu namanya i'tidal dan diam sebentar. Itu wajib juga, namanya tumak ninah. Kemudian yang ketujuh, sujud dengan tumak ninah. Oleh sebab itu disunahkan membaca tasbih ketika ruku. Kemudian ketika sujud, itu gunanya apa? Supaya ada tumak ninah. Kalau di ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu harus dengan tumak ninah. Kemudian yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Kemudian yang kesembilan, duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Itu pun dengan tumak ninah. Duduknya ya. Kemudian yang ke-10, membaca tasyahud. Apa itu yang tasyahud? Membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai akhir, itu namanya tasyahud. Duduknya tasyahud dan membaca tasyahud itu adalah termasuk rukun sholat fardu. Kemudian yang ke-11, membaca sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun rukun sholat fardu. Kemudian yang ke-12, membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi sambil menoleh ke kanan. Itu pun rukun. Kalau salam ke kiri itu hanya sunnah. Kemudian yang terakhir, rukun sholat fardu adalah tertib urutan rukunnya. Jadi harus tersusun. Tidak boleh sholat sujud dulu baru ruku. Nah, itu tidak boleh. Maka sholatnya batal. Jadi harus tertib sesuai dengan urutannya. Ya, berdiri dulu, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Jadi rukun sholat fardu, sholat 5 waktu tadi adalah 13 rukun menurut mazhab Imam Syafi'i. Baik, kiranya sampai di sini pertemuan kita pada hari ini dalam proses pembelajaran ilmu fikih, dan saya berpesan kepada para santri sekalian nantinya di rumah agar kiranya rajin-rajin belajar dan mutolaah, dan untuk tugas-tugas berikutnya akan saya informasikan melalui grup WA. Baik,
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.